Shalom, selamat pagi adik-adik Jemaat Gereja House of Kana. Kembali pada pagi hari ini kita mau beribadah, kita mau datang beribadah, kita mau menyembah, kita mau memuji dan mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Walaupun adik-adik masih ibadah online, tetapi biarlah adik-adik memiliki hati yang rindu untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran firman. Mari adik-adik, sebelum kita beribadah, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, kami pagi hari ini berdoa Bapa, dan kami anak-anak-Mu Gereja House of Kana, bila mana sebentar akan beribadah, Bapa, Engkau urapi anak-anak-Mu, biarlah dengan pengurapan Allah Roh Kudus, Engkau memampukan anak-anak-Mu boleh datang beribadah. Engkau urapi kakak yang akan memandu, memimpin, membimbing di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun, biarlah apa yang disampaikan boleh menjadi apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Gereja-Mu House of Kana. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah anak pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Kak Maria di Gereja House of Kana Surabaya. Adik-adik, apa kabar kalian? Puji Tuhan ya, kalau Jeremy sekarang sudah dalam keadaan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Adik-adik, ingat, kalau kalian keluar rumah hanya untuk hal-hal yang penting ya. Untuk sementara waktu kalian tetap saja di rumah ya adik-adik. Dan jangan lupa kalau keluar rumah untuk selalu memakai masker. Jaga kebersihan dengan selalu cuci tangan ya adik. Dan nggak usah untuk bergerombol, bermain-main lagi. Kita di rumah saja untuk sementara waktu. Ya, adik-adik, terima kasih kalian semua mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Persiapkan segala sesuatu yang kalian butuhkan, yaitu Alkitab dan alat tulis. Adik-adik, sebelum Kak Maria menyampaikan firman Tuhan, mari kita pujikan ya adik-adik ya. Tuhan itu baik. Kita pujikan ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih
kasih setiamu Tuhan, sebaru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir ini hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum Kak Maria menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami berkenan dan layak di hadapan-Mu, bahkan menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami belajar lagi dan belajar lagi, dapat memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu melalui kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah setiap kami semua. Biarlah anak-anak kami mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada firman-Mu saja. Urapi juga hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kusampaikan adalah benar-benar isi hati-Mu. Dan biarlah firman yang kami terima jatuh di dalam tanah hati kami yang terbaik, sehingga dapat menghasilkan buah-buah yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Kuserahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ada peribahasa yang mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Pasti kalian mengerti arti daripada peribahasa tersebut. Iya, artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan mengatakan, coba kita baca. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Coba kita baca ya di dalam Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Maria akan bercerita tentang kebaikan Daud dibalas dengan kejahatan oleh Saul, adik-adik. Dan semuanya itu bisa kalian baca nanti di dalam 1 Samuel pasal ke-24 ayat 1 sampai dengan ke-23.
Adik-adik, sebenarnya Raja Saul dengan Daud ini mempunyai hubungan yang cukup dekat ya adik. Karena Daud beberapa kali menyelamatkan Raja Saul. Dan Daud juga menghibur Raja Saul dengan bermain harpa. Daud juga bersahabat baik dengan anaknya Raja Saul. Nah, ketika Daud bisa mengalahkan Goliat, maka Raja Saul mengangkat Daud menjadi pimpinan pasukannya, adik-adik. Nah, akhirnya Daud ini adik-adik bisa memenangkan beberapa kali peperangan. Setiap Daud berperang, Daud dapat mengalahkan puluhan ribu pasukan ya adik. Sehingga Daud semakin dikenal, Daud semakin terkenal ya adik. Daud dapat mengalahkan puluhan ribu pasukan, sedangkan Saul mengalahkan ribuan pasukan ya adik. Akhirnya adik-adik, Saul menjadi iri ya adik kepada Daud. Dan Saul juga takut, Saul juga khawatir kekuasaannya akan terancam. Oleh karena itu, Raja Saul berencana ingin membunuh Daud adik-adik. Ia mengejar-ngejar Daud dan akan dibunuhnya adik-adik. Suatu ketika Daud bersembunyi di belakang sebuah gua ya adik-adik ya. Tanpa sepengetahuan Raja Saul ini hendak masuk ke dalam gua tersebut untuk membuang hajat adik-adik. Ketika Raja Saul membuang hajat di dalam gua tersebut, dengan diam-diam Daud memotong ujung jubahnya adik-adik. Ketika Raja Saul keluar dari gua tersebut, Daud berteriak memanggil Raja Saul dan mengatakan bahwa dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tetapi Daud tidak melakukannya karena Daud tidak mau berbuat dosa. Daud juga tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapinya. Adik-adik, ketika Raja Saul melihat bahwa benar-benar ujung jubahnya terpotong, ia menangis adik-adik ya. Karena Daud yang sudah banyak menolong Raja Saul, tapi Raja Saul hendak mengejar-ngejar dan ingin membunuhnya. Daud punya kesempatan untuk membalas dendam, mempunyai kesempatan untuk membunuhnya, tapi tidak dilakukannya adik-adik. Saul menangis adik-adik ya. Karena merasa bahwa Daud adalah seorang yang baik adik-adik. Nah adik-adik, apakah kalian pernah mengalami hal yang demikian? Apakah kalian pernah ketika kalian melakukan kebaikan pada teman kalian, ketika kalian menolong pada teman kalian, tetapi ujung-ujungnya kalian yang mendapat hukuman, ujung-ujungnya kalian yang mendapat teguran, ujung-ujungnya kalian yang dituduh berbuat curang? Adik-adik, kadang suatu kebaikan yang kita lakukan
tidak selamanya ditanggapi dengan baik ya adik. Kebaikan yang kita lakukan selamanya tidak dibalas dengan kebaikan ya adik. Ketika kalian melakukan kebaikan, tapi kebaikan kalian dibalas dengan kejahatan, tetaplah kalian berbuat baik ya adik. Kalian bertanya, Kak, kenapa harus demikian? Bukankah saya juga mempunyai hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Ya, kalian mempunyai hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalian bebas untuk memilih, kalian membalas kejahatan dengan kejahatan atau kejahatan dengan kebaikan. Tapi ingat, firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 17a yang kita baca tadi, Tuhan sudah memberi teladan bahwa kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, adik-adik ya. Sedapat mungkin agar kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang ya adik-adik. Ingat, janganlah kita kompromi dengan kejahatan, janganlah kita kalah dengan kejahatan itu ya adik-adik ya. Kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, seperti yang sudah dilakukan oleh Daud ya adik-adik. Sekalipun Daud sudah melakukan banyak hal, melakukan banyak kebaikan, sudah menolong Raja Saul, tapi ujung-ujungnya Raja Saul membalas kebaikan Daud dengan ingin membunuhnya. Tapi Daud tidak ingin membalas dengan kejahatan adik-adik. Daud tidak mau berbuat dosa ya adik-adik. Percayalah adik-adik bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau kita membalas kejahatan, berarti kita sedang mengambil alih posisi Tuhan ya adik-adik. Serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan adik-adik ya. Sementara kita tetap berbuat baik. Saatnya Tuhan nanti akan membalas kejahatan yang mereka lakukan dan juga membalas apa yang sudah kita lakukan. Amin. Ayat hafalannya ada di dalam tadi ya, di Roma 12. Ayat hafalannya Roma 12 ayat yang ke-20 ya adik, yang berbunyi demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Mari adik-adik, sebelum adik-adik beraktivitas kembali, bermain, belajar kembali, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik dapat mengangkat tangan. Nah, tutup mata. Terimalah pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Allah Roh Kudus yang akan terus memimpinmu, membimbingmu. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hari-harimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anakmu gereja Hosofkan hanya ke dalam tanganmu. Engkau mengurapinya, Engkau menjagainya, Engkau melindunginya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.